wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah umrah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada di lokasi yang sangat bersejarah ya. Sangat bersejarah dalam sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tempat ini adalah satu masjid ya, satu masjid yang disebut dengan Masjid Ad-Das. Masjid Ad-Das. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ad-Das itu adalah seorang nama ya, sebuah nama dari seorang budak ya, budak yang merupakan pembantu dari Utbah. Nah, saya ceritakan dari awal. Bapak Ibu, di sebelah tower ini, di belakang kita ini nanti ketika kita selesai dari sini kita lihat disitulah tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat. Lalu Rasulullah kemudian punggungnya diletakkan kotoran unta ya, dan kemudian penghinaan kaum Syakif kepada Rasulullah itu berlanjut manakala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilempari batu. Tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilempari batu oleh kaum Syakif di Taif ini adalah persis di masjid itu. Bapak Ibu nampak dari sini ya. Itu masjid yang tinggi itu yang ada menaranya itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengumpamakan kejadian itu sedang berlangsung sekarang, di sana Rasulullah masjid sholat diletakkan kotoran unta, kemudian di depan sana itu Bapak Ibu Rasulullah SAW dilempari batu ya, kemudian Rasulullah menyelamatkan diri. Rasulullah bersembunyi di daerah ini, di sekitar masjid ini. Dulunya daerah ini adalah sebuah kebun anggur ya. Saya ulang ceritanya Bapak Ibu, setelah Rasulullah SAW istrinya meninggal dunia, Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian pamannya Abu Thalib meninggal dunia, maka turun firman Allah ya yang menyuruh Rasulullah untuk hijrah. Tempat hijrah pertama Rasulullah adalah Taif ya. Jadi Rasulullah SAW kemudian dengan niat ingin mengembangkan dakwah Allah ya, dakwah Islam, Rasulullah meninggalkan kota Mekah ya. Tadi kita dari Mekah meninggalkan kota Mekah. Tempat pertama Rasulullah berdakwah adalah tempat ini, adalah Taif. Rasulullah berangkat dari Mekah Bapak Ibu dengan berjalan kaki. Subhanallah, kita tadi di mobil senyaman itu aja ada yang ngeri jalannya ya. Lalu Rasulullah menempuh perjalanan ke Taif ini. Tercatat dalam riwayat Rasulullah tinggal di Taif ini 10 hari. 10 hari Rasulullah di sini. Nah, Rasulullah berdakwah di seluruh pemuka Taif ya, di masyarakat Taif. Nah, Taif sendiri didiami oleh penduduknya yang bernama kaum Syakif, kaum Syakif. Nah, Rasulullah pernah di suatu saat bercerita di depan orang-orang ramai. Katakanlah di suatu pasar, Rasulullah mengucapkan dan membacakan surah yang menceritakan tentang peredaran bulan ya. Orang Syakif mengatakan Muhammad gila. Kenapa? Masa bulan berputar-putar kata mereka, karena ilmu astronomi belum berkembang ketika itu. Nah, Bapak Ibu, dilanjutkan Rasulullah dengan berdakwah kepada kaum Syakif. Lalu kemudian kaum Syakif tidak menerima dakwah Rasulullah. Awalnya welcome sekali ya, kaum Bani Syakif ini menerima Rasulullah di Taif ini. Tapi lama kelamaan Rasulullah ditolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya mereka ingin menghabisi Rasulullah ya. Caranya dengan melempari batu. Nah, Rasulullah kemari ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah ya. Beliau itu tadinya adalah anak angkat Rasulullah. Waktu kecil sempat disebut dengan Zaid bin Muhammad ya. Setelah ada turun ayat dari Allah yang mengatakan tidak boleh bernasab ya, mengambil nama dari yang bukan ayah kandung, maka kemudian Zaid bin Haritsah tumbuhlah dan bersama Rasulullah menjadi pembantunya ibunda kita Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Zaid menemani Rasulullah dakwah ke Taif ini. Lalu kemudian kejadian itu Zaid betul-betul melindungi Rasulullah SAW. Beliau pun terluka, Zaid bin Haritsah terluka, Rasulullah terluka ya. Bibir Rasulullah pecah, kemudian betisnya juga pecah dilempari batu, Bu. Dilempari batu Bapak Ibu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, demi dakwah di dalam Islam, Rasulullah rela ya, tubuhnya hancur dilempari batu kaum Syakif di Taif ini. Masya Allah, kita bayangkan tubuh manusia paling mulia di muka bumi ini, kekasih Allah ya, terluka di Taif ini. Nah, kemudian bisa kita gambarkan dari masjid di seberang sana, Rasulullah bersembunyi di sini.
Nah, dulu daerah ini adalah kebun anggur milik Utbah ya. Tidak ada satupun orang Taif yang beriman waktu itu Bapak Ibu, tidak ada. Lalu kemudian bersembunyilah Rasulullah di sini bersama Zaid. Lalu didatangi oleh seorang budak bernama Addas. Nah, budak ini bernama Addas. Kemudian dengan izin Utbah, Rasulullah diberikan setangkai anggur Bapak Ibu. Setangkai anggur diberikan kepada Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah memakan anggur tersebut. Sebelum memakan anggur tersebut, Rasulullah SAW mengucapkan dan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Tertegunlah Addas. Kenapa laki-laki ini mengucapkan atau membaca basmalah? Si Addas ini seorang penghuni Nasrani yang taat, dan dia pernah membaca kitab-kitab mereka bahwa orang-orang yang membaca ini adalah orang yang istimewa. Lalu dia bertanya, siapa engkau sesungguhnya ya laki-laki? Seperti itu adalah pertanyaan Addas kepada Rasul. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, engkau dari mana? Aku dari belahan negeri yang lain. Lalu Rasulullah bertanya, di sana ada saudaraku yang bernama Nuh, Nabi Nuh. Nah, kemudian si Addas tertegun, dan dalam sejarah yang dibaca dalam kitabnya, orang ini pasti bukan orang sembarangan. Maka orang yang mula-mula beriman di Taif ini adalah Addas. Nah, Addas lah orang yang pertama beriman di negeri ini. Lalu Rasulullah akhirnya selamat. Rasulullah meninggalkan kota Taif ini Bapak Ibu, menuju kembali ke Mekah. Nanti di jalan pulang kita akan singgahi satu masjid yang bernama Wadi Mehrim Qor Al-Manazil. Nah, berdasarkan riwayah, di tempat itulah Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril alaihissalam ya. Jibril bertanya kepada Rasulullah, kalau kau izinkan ya Rasulullah, aku akan mengangkat 2 gunung. Gunung mana yang dimaksud Jibril? Salah satunya adalah gunung Jabal Abi Kubais di Mekah, di dekat Masjidil Haram ya. Berdasarkan riwayat satu lagi, Jabal Uhud yang mau diangkat. Aku akan timpakan kepada penduduk Syakif, kaum di Taif ini Bapak Ibu. Lalu Rasulullah menjawab, ya Jibril, ya aku berharap anak keturunan dari Bani Syakif ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu, bagaimanapun dendamnya Rasulullah, dia berharap suatu saat kaum Syakif di Taif ini dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perilaku yang digambarkan, yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Sekalipun kita sakit hati, sekalipun kita dendam kepada seseorang, doakan dia akan baik. Bahkan Rasulullah mengatakan kepada Allah bahwa itu adalah ketidaktahuan umatku ya Rasulullah. Maafkan aku atas kelemahanku berdakwah. Masya Allah Bapak Ibu, Rasulullah meminta maaf kepada Allah atas kelemahannya berdakwah. Ini kelemahanku ya Allah, maafkan umatku yang tidak mengetahui ini, katanya. Masya Allah Bapak Ibu, bagaimanalah bijaksananya Rasul kita ya, menunjukkan kepada kita betapa besarnya jiwa Rasul. Yang penting orang banyak masuk Islam, itu intinya, sekalipun dia terluka. Lalu kemudian Jibril tidak jadi dengan menawarkan niatnya tadi untuk menjatuhkan kedua gunung itu kepada kaum Syakif di Taif ini. Lalu Rasulullah pulang ke Mekah. Tapi Rasulullah tidak langsung pulang ke Mekah Bapak Ibu. Pulang dari Taif ini Rasulullah beberapa hari itu bertahanus di Gua Hira. Nah, lalu kemudian setelah proses di Gua Hira, lalu Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kejadian di sini ini lebih kurang 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ada yang tahu umur berapa Rasulullah diangkat menjadi nabi? Hah? Untuk menjadi nabi itu menikahnya 40 ya. Berarti Rasulullah umur 50 tahun di sini ya. Lalu kemudian sisa hidup Rasulullah ada di Madinah, dan kemudian pernah beberapa kali umrah ke Mekah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan cerita tadi menggambarkan betapa perjuangan Rasulullah itu harus kita contoh. Bisa kita ambil hikmahnya bahwa sekalipun kita sakit hati, sekalipun kita merasa tersakiti, tidak lantas harus membalas orang yang menyakiti kita, tapi doakan dia suatu saat dia bisa berubah dan menyadari kekeliruannya. Itulah yang diajarkan Rasul kepada kita lewat peristiwa Taif ini. Alhamdulillah kita sudah berada di sini. Mudah-mudahan dicatatkan Allah kunjungan kita, ziarah kita di tempat ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan Ustaz. Ya. Setelah